Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jadi beberapa hari belakangan ini ada sesosok pemuda yang lagi fenomenal, yang lagi banyak dibicarakan baik di media sosial, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Yang mana semua orang lagi membicarakan sosok ini. Nah, sosok tersebut nggak lain dan nggak bukan adalah Mas Boto ya. Mas Boto ini yang nama aslinya adalah Supriyono. Beliau adalah koordinator ya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang mana mereka itu datang dari Kabupaten Pati, dari daerah di Jawa Tengah. Nah, ini mereka bergerak menuju ibu kota negara kita, yaitu Jakarta. Nah, teman-teman, kenapa kemudian jadi fenomenal? Karena memang kemudian misi yang dibawa Mas Boto dan para sahabatnya datang ke ibu kota negara untuk menemui parlemen member, untuk menemuin para wakil-wakil rakyat kita, yang mana mereka membawa tuntutan, membawa permintaan untuk kemudian parlemen member, wakil-wakil kita di parlemen untuk segera mengabulkan apa yang namanya undang-undang perampasan aset dan juga hukuman mati, kalau bisa menerapkan hukuman mati pada para koruptor yang belakangan ini semakin mengenaskan ya kondisinya, semakin mengerikan, semakin menakutkan kita semua, dimana para koruptor ini sudah tanpa tedeng aling-aling mereka nggasain uang negara, uang masyarakat, uang warga. Ya, mereka korupsi tanpa berpikir lagi, mereka memperkaya diri mereka sendiri, mereka memperkaya keluarga kelompok mereka sendiri, yang mana di tengah kesulitan masyarakat Indonesia mereka semakin menggila, teman-teman. Dan memang kemudian yang paling mengenaskan lagi bahwasanya para koruptor ini merupakan oknum-oknum dari aparat yang harusnya mengayomi kita, melindungi kita. Mereka justru kemudian membabi buta, ganas, semakin hari semakin ganas. Dan wajar kalau kemudian masyarakat prihatin, walaupun mungkin sebagian besar masyarakat juga ada yang takut, ada yang kemudian yang udah nggak peduli. Kita patut bersyukur kita masih punya orang-orang seperti Mas Boto atau Mas Supriyono ini, yang walaupun kemudian banyak orang yang melakukan teori-teori konspirasi, oh ini Mas ini, AMPB ini dibiayai oleh sekelompok orang, AMPB ini digerakkan oleh sekelompok orang yang mereka punya agenda khusus. No, untuk saya sendiri apapun itu, tapi kalau kemudian kita lihat tuntutannya jelas, tuntutannya adalah demi kebaikan negeri ini, kebaikan masyarakat di Indonesia, untuk memerangi koruptor, bukan untuk memerangi orang baik, memerangi para penjahat koruptor. Yang mana kalau kita tilik ke belakang dari zamannya Pak SBY sudah kemudian didiriin KPK ya teman-teman, Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi memang sekalipun KPK udah bekerja keras, udah berapa puluh tahun sekarang, semakin kesini angkanya bukan nurun tambah menggila gitu. Dan itu seperti penyakit kronis ya. Walaupun kita udah punya KPK, punya kepolisian, kita punya kemudian kejaksaan, mereka sudah bekerja keras, tapi semakin kesini koruptor semakin menggurita. Oleh karena itu saya pikir memang ini langkah yang sangat penting, langkah yang sangat betul-betul dibutuhkan. Penyakit korupsi ini memang saat ini betul-betul sudah merajalela dan jadi kronis ya, seperti cancer yang akan membunuh, menghancurkan negeri ini kalau kemudian nggak segera ditangani. Dan kita memang ada baiknya kita kemudian mencontoh apa yang telah dilakukan oleh negara-negara tetangga seperti di China, yang mereka menerapkan nggak cuma perampasan aset tapi justru kemudian death sentence atau death penalty, hukuman mati, teman-teman. Dan itu tampaknya efektif di sana ya teman-teman. Ya, itu luar biasa sekali, kita harus mencontoh. Apapun teori-teori konspirasi yang menyatakan bahwasanya Mas Bodo ini ada yang menggerakkan, ada yang kemudian dia mengkoordinir untuk bikin kacauan di negeri ini, itu teori di belakang itu. Tapi yang jelas Mas Bodo dan kawan-kawan dari AMPB ini saya pikir
tujuannya mulia. Mereka pengen ketemu parlemen, memastikan bahwasanya parlemen wakil-wakil rakyat kita untuk segera mengabulkan undang-undang perampasan aset dan kalau bisa hukuman mati untuk para koruptor. Apapun itu kita harus apresiasi karena tujuannya bukan untuk merusak. Kan lagi-lagi Mas Bodok dan datang dari kawan-kawannya dari Pati, kita berharap kemudian ketika menyuarakan suara mereka, nah ya tetap berjalan, kita berharap berjalan dengan damai. Kalau kemudian terjadi kerusuhan, kemudian terpancing membuat kerusuhan yang rugi semua kita, masyarakat kecil ya, lagi-lagi yang susah kita semua. Lagi-lagi saya apresiasi dan ini kalau betul-betul nanti betul-betul kemudian bisa kemudian menekan dan kemudian wakil-wakil rakyat kita nuraninya tersentuh, segera mengabulkan namanya undang-undang perampasan aset ataupun kemudian menerapkan hukuman mati buat para koruptor, kita patut bergembira ya, kita melangkah maju. Udah nggak perlu kemudian kita terlalu terpengaruh dengan tokoh-tokoh pengamat yang kemudian mereka berdiskusi di ruang-ruangan AC, di kanal-kanal YouTube yang beritahu nanti kalau diterapin ini bahaya untuk menyerang lawan politik. Ini nanti digunain untuk kemudian mengkriminalisasi seseorang. No, everything at the first is difficult. Semuanya pada awalnya pasti susah. Tapi paling enggak kita enggak punya banyak pilihan di sini. Ada baiknya kita kemudian coba kita salah satu patut dicoba itu ya teman-teman. Kita sangat prihatin dan semoga wakil-wakil rakyat kita yang seyogianya mereka itu wakil-wakil kita, pengayom kita gitu kan. Kemudian mereka bisa ngambil keputusan yang sangat vital, yang sangat penting buat negeri ini. Kalau takut pasti banyak yang takut. Yang takut siapa? Yang takut bukan orang baik. Yang takut kebanyakan pasti para penjahat, para koruptor kelas kakap. Yang pasti mereka akan ngeri untuk tinggal di sini kalau kemudian diterapkan perampasan aset atau kalau perlu hukuman mati. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman punya pendapatnya, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.